Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Isya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah berupa nikmat Islam, iman, serta sehat, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita yang kita agendakan setiap pekannya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah belajar demi untuk memperbaiki amal ibadah kita. Salawat berikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan Nabi yang diutus oleh Allah untuk kita jadikan sebagai tauladan kita, yang mana Rasulullah lah kita harapkan nanti di yaumil qiyamah yang memberikan syafaat kepada kita. Dan senantiasa kita berharap semoga kita semua nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pekan yang lalu. Pekan yang lalu kita sudah membahas tentang sunat wudu. Ya kan, masih ingat ya anak-anak Ustaz? Sunat wudu. Itu yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Pada pekan ini kita akan membahas hal-hal yang makruh. Hal-hal yang makruh ketika kita berwudu. Jadi ada yang makruh ketika kita berwudu. Kalau kita berwudu ada hal yang makruh, artinya wudunya tidak batal. Wudunya bukan berarti tidak sah. Tetapi ketika kita berwudu, kalau kita lakukan ini, itu dibenci oleh Allah. Allah nggak suka gitu. Allah nggak suka. Kan kalau kita nggak suka kan beda gitu kan, nggak suka. Bukan kita larang orang, tidak. Tapi kita nggak suka aja. Allah tidak suka ketika kita berwudu itu melakukan hal-hal yang mana tidak disukai oleh Allah. Itulah yang disebut dengan makruh. Apa-apa itu kalau kita berwudu hal yang makruh dilakukan? Tentunya yang pertama, kalau kita berwudu atau juga kita mandi junub, maka tidak boleh berbicara. Enggak boleh ngapain, Nak? Berbicara. Jadi diam ya. Sedang berwudu saja tidak boleh berbicara. Iya. Jadi waktu berwudu tuh nggak boleh ngomong-ngomong. Kau gimana tadi? Dari mana kau tadi? Nggak boleh itu. Hukumnya makruh. Dibenci. Tidak disukai Allah. Jadi kalau berwudu jangan apalagi
ngaji. Nah, berudu aja nggak boleh bicara, apalagi mengaji. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dalam hal ini. Ya, apa? Kenapa ini dinamakan makruh? Karena ini adalah tidak disukai Rasulullah. Tidak disukai Rasulullah. Makanya tidak boleh kalau kita itu berudu sambil berbicara, sambil ngomong, sambil macam-macam main-main, tidak boleh. Itu hukumnya makruh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berudu itu tidak boleh berlebihan menggunakan air dan tidak boleh terlalu irit. Nah, jadi tidak boleh kalau kita berudu itu hukumnya makruh kalau kita berlebihan. Berlebihan apa? Berlebihan mengangkat air, ngambil airnya. Airnya banyak-banyak kita buat. Ya kan? Bahkan untuk membasuh muka saja lebih dari 3 kali. Nah, itu hukumnya makruh. Jadi makruh hukumnya kalau kita itu menggunakan air berlebihan. Berlebihan. Jadi tidak boleh ya air itu digunakan dengan berlebihan. Dan begitu juga tidak boleh menggunakan air itu juga terlalu irit. Nggak boleh. Umpamanya nyapu muka dia. Ya kan? Dia sapu mukanya karena terlalu sedikit airnya tadi. Begitu membasuh tangan udah kering di mukanya air tadi. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh juga. Begitu dia membasuh kepalanya, air yang di tangan ini pun sudah kering. Sampai begitulah terlalu iritnya dia. Nah, ini juga tidak boleh. Nah, hukumnya makruh. Jadi terlalu banyak juga nggak boleh, terlalu irit juga tidak boleh. Karena Allah melarang yang begitu, berlebihan, tidak boleh. Kalau kita berlebihan memakai air itu termasuk berlebih-lebihan, nggak boleh. Ya, Allah melarangnya. Kenapa? Allah tidak suka kepada orang yang memakai air atau memakai sesuatu itu dalam berlebih-lebihan. Nah, artinya apa tadi berlebihan itu? Artinya ketika dia menggunakan air, ya, itu di luar keperluannya dengan melebihkan basuhan dan usapan dari 3 kali. Itu yang dimaksud berlebihan. Yang nggak perlu dibasuhnya. Nah, padahal kan yang disapu itu kan muka, tapi dia terlalu banyak memakai air sampai berlebihan. Nah, itu makanya kalau kita memakai keran, ketika kita membasuh muka, kita basuh, tutup lagi kerannya. Jangan dibiarkan keluar begitu saja airnya. Ambil airnya, sapukan ke muka kita sambil menggosok, tutup lagi airnya. Nah, kenapa? Karena kalau kita biarkan kita menyapu muka kita, lalu kita biarkan airnya terus mengalir, itu termasuk berlebihan. Jadi Allah tidak suka kalau kita memakai air itu dalam berlebihan. Jadi kalau berudu jangan dibiarkan hidup ya. Hidupkan kerannya, ambil, sapu muka, tutup kerannya, gosok. Nanti kalau nanti lagi ambil, buka lagi, hidupkan lagi, tutup lagi. Nah, begitulah supaya airnya tidak berlebihan. Siapa yang memakai itu dalam keadaan berlebihan, maka makruhlah uduknya tadi. Hukumnya makruh. Jadi itu dalam hal berlebihan. Termasuk juga dalam hal mengirit tadi. Tidak boleh terlalu mengirit juga. Ya. Jangan pula. Jadi ukurannya kata Rasulullah, hakajal udu'u faman jada au naqasa faqad asya'a wa zalama.
Seperti inilah wudu itu, siapa yang ingin menambahkan atau menguranginya, dia telah berbuat keburukan dan berbuat zolim. Jadi kalau ada orang berwudu melebihi dari 1 mud, ya 1 mud itu 1 kilo, 1 liter. Berarti kita itu disuruh berwudu itu ya lebih kurang 1 liter airnya. 1 liter airnya. Jadi 1 liter itu ya itu 1 kilo, kalau dikilokan dia 1 kilo air saja. Dia 1 mud. Jadi kalau begitu 1 gayung itu. Itulah yang sedangnya begitu. Jadi tidak berlebihan. Makanya kalau berwudu itu ya sedikit airnya sah. Jangan buang. Aduh, nggak boleh. Yang penting kan sudah basah semua. Makanya tidak boleh berlebih-lebihan memakai air, dan tidak boleh terlalu irit. Memang bisa kita berwudu dengan air sebanyak ini, tapi ini terlalu irit. Bisa ini satu begini. Iya bisa. Tapi terlalu irit kali namanya. Sekurang-kurangnya air itu 1 liter. 1 liter itu ya 1 kilo, atau disebut dengan 1 mud. Itulah dia ukurannya kalau kita mengambil wudu. Karena kalau siapa yang melebihi dalam hal itu, kata Rasulullah, adalah dia telah berbuat keburukan dan juga berbuat zolim. Jadi hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh. Bukan berarti kalau lebih 1 liter nanti tidak sah wudunya, sah. Tapi itu makruh hukumnya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, apalagi yang dimakruhkan itu? Dimakruhkan memukulkan air ke wajah, karena perbuatan itu tidak memuliakan wajah. Jadi wajah ini kan harus dimuliakan, ya. Jadi kalau ada orang mengambil air lalu dipukulkannya ke mukanya, itu nggak boleh, makruh hukumnya. Dia ambilnya air, diapakannya ke mukanya, nggak boleh. Makanya muka ini kan mulia, muka ini dimulia. Sambil ngelapnya saja pun harus hati-hati, ya kan? Kenapa? Jadi nggak boleh menamparkan air ke muka, itu tidak boleh. Menamparkan air, maksudnya itu disamparkan begitu ke muka kita, itu hukumnya makruh. Itu makruh hukumnya tadi. Ini yang ketiga yang dimakruhkan oleh Islam. Yang keempat, apalagi, yaitu dimakruhkan juga hukumnya mengusap air itu dari tangan atau dari muka kita. Kalau kita mengambil wudu, ya kan? Kalau kita mengambil wudu, lalu kita habis itu kita sapu, bersih-bersih semuanya. Itu hukumnya makruh. Bahkan orang yang mandi junub pun, ketika dia melapnya setelah mandi junub, itu juga hukumnya makruh. Jadi ditiriskan saja, nggak usah diusap, termasuk mengambil wudu tadi. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dia itu berwudu, ya, yang mana itu beliau ketika sedang ujur, dia diberikan handuk kepadanya, lalu dia tidak mengambilnya. Lalu dia tidak mengambilnya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan walaupun sudah diambilkan anduk kepada dia. Jadi tidak boleh kita itu kalau setelah berwudu mengusapnya. Itu hukumnya makruh. Kecuali dalam keadaan uzur. Umpamanya suasananya dalam keadaan dingin sekali, itu karena uzur,
dia dingin, maka kita ya karena tadi dingin bolehlah dilap. Atau karena panas, itu bolehlah dilap. Itu ada faktornya karena uzur. Tapi kalau tidak ada faktor penyebabnya itu, maka itu dikategorikan adalah bukan uzur, maka hukumnya adalah makruh. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara, itu adalah tentang hal yang dimakruhkan. Yang kelima, apalagi yang dimakruhkan itu? Meminta tolong kepada orang lain untuk menggosokkan badannya, padahal dia bukan uzur. Ya kan? Jadi dia minta tolong, ayo tolonglah ambilkan aku uduk. Orang yang menyapukan ke mukanya, orang yang menyapukan ke tangannya, atau dia sedang mandi junub, disuruhnya orang memandikannya, dimandikan orang dia, itu hukumnya makruh. Kenapa? Itu dikategorikan sombong. Kenapa? Karena dia bukan uzur. Kecuali kita uzur. Kalau uzur boleh. Tapi kalau tidak uzur, arti uzur itu apa? Uzur itu nggak mampu, karena dia lemah, karena dia nggak kuat. Bolehlah kita mengambilkan air kepada dia untuk membantu dia mengambil wudu. Tapi kalau tidak ada faktor-faktor yang lain, tidak ada faktornya tadi dia sakit, tidak ada faktor yang lain, lalu dia minta tolong kepada orang lain untuk mengambilkan wudunya, maka itu adalah hukumnya makruh. Kenapa? Karena dikategorikan dia itu sombong, padahal dia mampu. Nah, itu ya. Yang keenam, bagi yang tadinya makruh, hukumnya ketika dia sedang berpuasa, lalu dia berkumur-kumur yang bersangatan, atau memasukkan air ke hidung dengan bersangatan, ini hukumnya juga makruh. Karena kata Rasulullah, asbi' udu wa khalil bainal asabi' wa balighun fil istinsa' illa an takuna shaiman. Sempurnakanlah wudu, selailah jari-jari kalian, dan berlebihlah dalam beristinsa, kecuali apabila kamu dalam berpuasa. Jadi kalau kita tidak berpuasa, boleh kita lama berkumur-kumur, boleh kita lama beristinsak. Tapi kalau kita berpuasa, itu hukumnya makruh. Jadi nggak boleh. Inilah hal-hal yang dimakruhkan bagi kita yang tadinya berwudu. Kalau kita melakukan 6 hal ini, maka makruhlah hukumnya. Yang pertama tadi adalah berbicara ketika berwudu. Yang kedua tadi terlalu berlebihan air atau terlalu irit airnya, itu juga termasuk makruh. Dan yang ketiga adalah memukulkan air ke wajahnya, itu termasuk juga makruh. Dan yang keempat adalah mengusap atau menyapu air dari bekas wudu yang sudah dia baru berwudu. Lalu yang kelima, meminta tolong kepada orang lain untuk mengambilkan wudunya, padahal dia tidak uzur. Yang keenam adalah berlebihan dalam berkumur-kumur dan beristinsak, ya, dalam keadaan dia berpuasa. Inilah hal yang dimakruhkan dalam ketika kita berwudu. Baik, ini adalah yang dimakruhkan. Ada kira-kira yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu serta anak-anak kami? Ya, silakan Pak. Iya. Iya. Kalau kita bekerja
Apakah itu kerja bangunan, apakah kita bekerja bengkel, atau juga sedang kita ngecat. Nah, macam-macam lah itu kan. Bagaimana memakai airnya? Tentunya ya dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu dari kita tadi setelah bekerja. Umpamanya kita kerja bangunan. Tentu kita bersihkan dulu diri kita, apakah kita mandi atau membasuhnya, ya kan? Nah, tapi juga tidak boleh terlalu berlebihan, secukupnya tadi. Nah, setelah sudah bersih dia, setelah sudah bersih tadi pakaian badannya tadi, ya, ataupun juga yang kena cat tadi udah bersih, nah, barulah dia berniat untuk mengambil wudu. Nah, caranya begitu. Nah, gitu Pak ya. Nah. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ini adik-adik kami ada yang mau ditanya? Nah, kalian tadi ngaji di sini gitu ya? Oh, ngaji di sini, ngaji maghrib ya. Nah, mengaji maghrib ya. Bagus, alhamdulillah. Nah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Waktu kita masih ada. Selanjutnya persoalan yang makruh sudah kita bahas. Maka selanjutnya hal yang membatalkan wudu. Ada hal yang membatalkan wudu. Hal yang membatalkan wudu itu ya menjadi batal disebabkan ada 5 hal. Jadi batalnya wudu kita itu ada 5 hal. Yang pertama, hal yang membatalkan wudu itu yang pertama keluar sesuatu dari 2 kemaluan. Ya, yaitu kubul dan dubur. Artinya keluar sesuatu dari depan atau dari belakang. Itu adalah membatalkan wudu. Keluar dia. Seperti apa? Seperti kita kencing. Kalau kencing itu batal wudu. Ya. Kencing batal wudu. Buang air besar itu juga batal wudu. Itu batal wudu. Darah juga batal wudu. Darah keluar dari badan kita, luka, itu batal wudu. Termasuk juga buang angin. Pot kata dia, ya kan? Maka batal wudunya. Mau bersuara kok enggak bersuara, yang jelasnya kalau keluar angin batal wudu. Karena ada juga yang bersuara, ada juga yang tidak bersuara. Tahu-tahu keciuman baunya saja, ya kan? Baunya menyebar. Oh, itu menunjukkan batal wudu, ya kan? Ini ya yang membatalkan wudu itu. Jadi ya, yang tidak biasa maji, wadi atau ulat, ya, batu, kencing yang tidak terkontrol dan darah istihadah, semua hal ini dapat membatalkan wudu, banyak ataupun sedikit, sengaja ataupun dipaksa. Jadi kalau ada orang yang tadinya keluar majinya, itu sudah kita bahas pada yang lalu-lalu, ada namanya maji, ada namanya wadi, dan itu najis. Maji itu atau wadi itu ya, kalau dia maji disebabkan bangkitnya syahwat dia. Melihat wanita yang cantik, tiba-tiba keluarlah majinya. Itu batal wudunya. Kalau wadi, karena dia bekerja keras, lalu keluarlah seperti getah, itu juga membatalkan wudu. Atau batu,
Ada juga orang, ya kan, keluar batu dari kemaluannya. Batu ginjal umpamanya. Ada yang kecil atau batu, ya kan? Ada yang begitu, batu aja yang keluar. Airnya nggak ada, tapi batu yang keluar. Nembak begitu gitu. Itu juga membatalkan wudu, ya. Membatalkan wudu. Kalau sempat tadi batu permata, mantap juga itu. Kan gitu. Jadi ini adalah membatalkan wudu. Makanya jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, itu juga adalah membatalkan wudu. Inilah ungkapan yang halus. Jadi berarti ketika buang air kecil dan buang air besar, ini adalah membatalkan wudu. Kata Nabi, la wudu'a illa min sauti aw raihin. Tidak wajib wudu kecuali karena mengeluarkan suara ataupun angin. Kalau kita buang angin itu, dia ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara. Tapi kalau kita merasa tidak ada yang bersuara atau juga memang ada yang tidak bersuara, berarti kita nggak buang angin. Jadi jelas dia ya, kalau yang buang angin tadi. Jadi makanya setiap sesuatu yang tadi keluar dari dua kemaluan ini, baik dari dubur ataupun dari kubul, maka dia itu membatalkan wudu. Kalau kubul dari depan, kalau dubur dari belakang. Jadi setiap yang keluar dari kubul dan dubur, mau dia itu air ataupun dia kotoran ataupun dia batu, itu membatalkan wudu. Ini yang pertama membatalkan wudu. Ya. Yang kedua, apalagi yang membatalkan wudu? Tidur. Tidur dalam posisi tidak tetap. Duduknya di lantai atau di tanah. Dengan pantatnya terdapat jarak seperti berbaring, tertelungkup atau bersandar, maka itu membatalkan wudunya. Al-ainani ika'us sahhi, faman nama falyatawadda. Mata adalah pengikut dubur, siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Jadi kalau ada orang yang tertidur ya dengan posisi yang tetap atau posisinya duduknya dan pantatnya menempel dengan lantai, tempat haris itu terdubur tetap di lantai, itu tidak membatalkan wudunya. Jadi tidak membatalkan wudu. Rasulullah dan para sahabat itu menunggu Isya, mereka tidur dalam posisi duduk, kemudian mereka sholat dan mereka tidak berwudu lagi. Jadi wudu orang yang tidur dengan posisi duduk yang tetap, meskipun dia bersandar pada sandaran yang dapat menyebabkan ia terjatuh, tidak diwajibkan dia berwudu, karena dalam posisi seperti itu dirinya aman dari keluar sesuatu dari duburnya. Jadi makanya ya, kemungkinan yang mengeluarkan buang angin itu tadi ya, dalam posisi seperti itu adalah karena hal yang terjadi apabila dia itu berhadas, ya, berhadas, maka itu batalkan wudu. Sedangkan tidur penyebabnya wudu menjadi batal adalah karena ketika tidur ada sesuatu keluar dari kemaluan dan itu membatalkan wudu, bukan tidurnya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, kalaulah kita itu tadi tetap duduk kita tidur, tapi tetap ini pantatnya tadi, duburnya itu tetap nggak bergerak, itu tidak batal wudunya, tapi tetap. Tapi kalau itu bergerak, hati-hati nih. Ini bisa terjadi pada waktu sholat Jumat. Dia duduk, ngangkat, batal wudunya. Hati-hati. Makanya jangan tidur kalau khotib sedang khutbah. Pertama dia begini dia.
Kalau begini posisinya tidur, nggak batal. Tapi kalau mengangkat, nah kan mengangkat ini, ini batal wuduknya. Dia wajib mengambil wuduk lagi tuh. Banyak orang sholat Jumat ketika khutbah tidur pantatnya terangkat. Itu nggak sah itu sholat Jumatnya itu. Kenapa? Karena dia nggak berwuduk. Makanya hati-hati. Kalaupun tertidur kita, kalau tetap begini boleh. Tapi kalau dia mengangkat, nah, makanya lebih nyaman itu kalau memang dia tadi menunggu waktu menyandar. Kalau nyandar begini, nunggu waktu kita isya. Nah ini boleh. Jadi jangan mengangkat. Kalau mengangkat baru batal. Nah, itu ya. Makanya kalau bapak-bapak ketika melihat, saya pernah melihat itu di Madinah. Itu para penghafal Quran itu di Madinah itu banyak. Mereka itu duduk di masjid itu menghafal Quran. Jadi mereka itu kalau udah selesai, mereka tidur duduk. Ngorok dia. Oh, denger ya ngorok. Tapi memang posisinya tetap. Begitu qomat nanti bangkit sholat dia. Kenapa? Karena dia tahu hukumnya. Jadi tidak batal uduk. Kalaupun kita tidur, yang jelasnya tidak boleh terangkat pantatnya. Tapi kalau terangkat, batal uduknya. Nah, ini hati-hati, terutama waktu kita sholat Jumat, ya, waktu sholat Jumat. Jadi, bapak-bapak, saudara-saudara, ya, kalaupun ada orang yang tadi berwuduk, yang tidur dalam posisi tetap untuk menghindari perbedaan pendapat ulama, ya, karena dia mengantuk sama sekali, maka walaupun tidak membatalkan uduk dia, ya, kan dia tetap duduknya tidak batal, tapi disunnahkan juga dia beruduk. Sunnah dia beruduk, sunnah dia beruduk. Itu dalam hal ketika kita beruduk. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, hal yang membatalkan uduk itu juga adalah hilang akal. Apabila ada orang hilang akalnya disebabkan karena dia itu mabuk, atau dia pingsan, atau dia sakit gila, atau dia meminum obat yang sebagainya, maka uduknya itu batal. Ada orang pingsan, dia nggak sadarkan diri, ya kan? Pingsan. Apakah dia makan obat atau sesuatu yang apa? Dia itu hilang akalnya. Hilang akalnya, dalam sekejap itu hilang akalnya. Maka batallah uduknya. Ketika dia sadar, maka dia wajib mengambil uduk kembali. Nah, ini yang membatalkannya. Kenapa? Karena ya, ada satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pingsan. Kemudian beliau sadar, lalu beliau mandi untuk mengerjakan sholat. Kemudian beliau pingsan lagi dan mandi lagi. Nah, jadi Nabi itu ya juga sering pingsan. Karena ketika hilang akal tidak sadar apakah itu keluar sesuatu dari kemaluannya atau tidak. Makanya dia tidak tahu. Karena namanya hilang akal. Atau dia pingsan. Atau dia sakit. Makanya dia itu batal uduknya. Ini yang ketiga. Yang keempat, menyentuh perempuan.
Nah, maksudnya di sini apa? Bersentuhan kulit perempuan atau sebaliknya, ya, bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Nah, baik itu kalau dalam Imam Syafi'i, baik itu menumbuhkan syahwat ataupun tidak syahwat, maka batal wudunya. Tetapi perempuan yang lain, bukan perempuan yang mana ada perempuan itu bermahram kepada kita, seperti adik kita perempuan atau kakak perempuan kita, bibi perempuan kita, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau orang lain itu membatalkan wudu. Ijamas sahadukum zakarahu falyatawaddo. Nah, jadi artinya kita tidak boleh ya itu menyentuhnya. Tetapi kalau tidak membatalkan wudu apabila menyentuh anak perempuan yang masih kecil. Nah, anak perempuan yang masih kecil nggak batal, ya kan? Begitu juga kalau bersentuhan antara rambut laki-laki dan rambut perempuan, ya kan? Rambut laki-laki dengan rambut perempuan bersentuhan, gitu ya kan? Nggak batal, ya kan? Nah, itu nggak batal. Atau umpamanya gigi dengan gigi, gimana pula itu gigi dengan gigi? Itu juga tidak membatalkan wudu, ya, gigi dengan gigi. Tapi kalau kulit, baik kulit laki-laki kulit perempuan bersentuhan, maka itu membatalkan. Nah, ini yang keempat. Terakhir adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan dan jari tanpa ada penghalang. Jadi langsung dia menyentuh kemaluannya pakai telapak tangan. Kalau ini nggak apa-apa. Tapi kalau ini yang nggak boleh, ini batal wudunya, atau jari-jarinya batal. Atau belakangnya nggak batal. Nah, ya. Jadi itu yang membatalkannya. Makanya menyentuh kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Anak kecil ya kan, nggak pakai celana. Dia mau sholat Jumat, sudah ngambil wudu. Nggak pakai celana, gitu dipegangkannya punya anak kecil tadi, ya kan? Itu batal wudunya, batal wudu dia ya, nggak boleh menyentuhnya. Kenapa? Karena baik orang dewasa maupun anak-anak itu membatalkan wudu. Ijamas sa'adukum zakarahu falyatawaddo. Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluan atau zakar, maka dia berwudu. Idza qada ahadukum biyadihi ila zakarihi wa laysa bainahuma syai'un falyatawaddo wudu'a lis-sholati. Apabila salah seorang dari kalian memegang zakarnya dengan tangannya, antara tangannya dan kemaluannya tidak ada penghalang, maka dia itu adalah batal wudunya. Jadi inilah yang membatalkan wudu. Jadi kalau membatalkan wudu ini tadi ada 5. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari 2 jalan atau kubul atau dubur. Yang kedua dia karena tertidur yang tidak tetap. Yang ketiga dia karena hilang akal. Yang keempat menyentuh perempuan ya yang bukan muhrimnya ya. Dan di mahram dia kan itu tadi kan, dan juga kecuali adiknya ataupun kakaknya itu tidak, atau anak kecil. Tapi kalau istrinya ada juga membatalkan. Termasuk juga adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau jari-jari tangan, itu membatalkan wudu. Baik ya. Ada yang mau kita diskusikan di sini? Silahkan kalau ada. Nah. Ya. Kalau tidak ada, jadi mungkin inilah dulu kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas mengenai hal yang dimakruhkan dan hal yang membatalkan ini bisa kita pahami ya tentang wudu. Nah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Allahumma jidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma ja'al haja jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi ya Allah tafarraqan ma'suma wa hadina ila siratim mustaqima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.